Kita masuk ke acara yang terakhir, acara puncak, yaitu dari pembicaranya yaitu dari Bapak Yosi Priharso Jayawardana. Beliau adalah pengusaha yang sukses dan mampu bertahan di era pandemi ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari beliau. Nama Yosi Priharso Jayawardana, tempat tanggal lahir Jakarta 14 April. Domisili Ponggong Baru, Blok D1, nomor 7, Jakal KM 4,5 Yogyakarta. Pekerjaan pengusaha atau pensiunan. Jumlah anak 3. Yang pertama adalah Gemilang Tri Ramadan dengan umur 27 tahun. Yang kedua ada Ataya Ardelia berusia 12 tahun. Yang ketiga ada Al-Islam Arya Duha dengan umur 12 tahun. Pendidikan formal pada tahun 1980 BBA atau Bachelor of Business Administration, Akademik Pimpinan Perusahaan Indonesia. Pada tahun 1985, Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas HKBP Norwegian Medan, Sumatera Utara. Pendidikan non-formal, Research Development Program Universitas Dharma Agung Medan, Sumatera Utara. Manajer Lini Pertama Bank BTN, LPII Jakarta. Manajer Madya Bank BTN IB Jakarta. ISBI atau International Saving Bank Institute, Swedia dan Finlandia. Pejabat Pemberi Kredit Usaha Kecil, Bank Indonesia Medan. Studi banding PMPD, Bank Tabungan, Korea Selatan. Pembekalan Ukraina, tugas Bank BTN, Bika Consulting, Denpasar, Bali. Adapun riwayat pekerjaan dari tahun 2007 sampai 2009 Kepala Cabang BTN Bangkalan, 2009 sampai 2011 Kepala Cabang BTN Palembang, 2013 sampai 2016 Agen Kue Ina Cookies Yogyakarta, 2016 sampai dengan sekarang Distributor Kue Ina Cookies Yogyakarta, 2018 sampai dengan sekarang pemateri pembekalan pelatihan Prapurnabakti pegawai PT Bank BTN, PT Tasten, PT Bank Jabar Banten. 2020 sampai dengan sekarang distributor kue Ina Cookies Jawa Tengah, dan masih banyak lagi riwayat kerjaan dari beliau. Saya ingatkan kembali mengenai tata tertib yang sudah disampaikan di awal, bahwasanya peserta mematikan mic saat acara berlangsung. Peserta bisa menghidupkan atau mematikan video. Untuk peserta penyampaian materi bisa disampaikan via chat atau raise hand saat sesi tanya jawab. Dan kepada Bapak Yosi, mohon izin sebelumnya penyampaian materi, saya ingatkan bahwa penyampaian akan berlangsung selama 30 menit dan nanti ada sesi tanya jawabnya 15 menit. Baik, langsung saja kepada Bapak Yosi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin sedikit mengkoreksi tadi, anak saya yang nomor 2, Ataya Ardelia itu bukan 12 tahun, tapi 22 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Semoga kita sekalian juga termasuk umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti dari Rasul kita Muhammad SAW. Ibu Bapak, akademisi dan para mahasiswa peserta webinar
yang dirahmati Allah dan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan wabil khusus kepada Bapak Hanan Wiasto, SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Puncok. Kemudian juga kepada Ibu Rektor yang tadi sudah membuka dan kata sambutan. Juga kepada pembicara sebelumnya, Ibu Miftah Fitriana SEMM dan Ibu Habibah Rahmi SAK MAK yang sudah memberikan paparannya. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berpartisipasi pada acara webinar 1 tahun pandemi, apa kabar Indonesia. Sebagai pelaku sekaligus praktisi yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah atau UKM, tentu tidak berlebihan jika saya berpandangan bahwa apalah artinya Yogyakarta yang istimewa tanpa mahasiswa dan wisatawan. Kira-kira mungkin setuju ya buat para peserta webinar ini, yang kebanyakan juga tentu ada partisipasinya adalah mahasiswa. Kami yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah itu tentu tidak berlebihan ya. Kalau ada gium ini mungkin saja melekat di benak setiap warga masyarakat DIY, khususnya yang berdomisili di seputaran sekitar objek wisata, hotel, mal, dan kampus-kampus ternama yang sejak puluhan tahun selalu menjadi tempat-tempat dan lokasi transaksi bisnis para pelaku usaha, baik pengusaha kecil menengah maupun pengusaha besar. Nah, sejak lebih kurang 395 hari sejak dimulainya wabah COVID-19 sebagai pandemi yang masuk di Indonesia tahun 2020 yang lalu, sebagai pengusaha sukses ya, pengusaha kecil yang sebetulnya sudah saya mulai sejak sebelum memasuki masa pensiun. Jadi 3 hal yang saya geluti bidang usahanya, yaitu adalah yang pertama, bidang usaha kos-kosan, rumah kos. Yang kedua adalah karena memiliki usaha kos-kosan juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh pemberian pelatihan pembekalan kepada para pensiunan, maksud saya pada para pegawai yang akan memasuki masa pensiun 3 atau 4 tahun lagi dari PT Bank Tabungan Negara, PT Taspen, dan PT Bank Jabar dari seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan usaha kue Ina Cookies yang sebetulnya ini dimulai dagangannya oleh istri saya sejak yang lalu saat kami masih berada di Surabaya. Nah, sebelumnya izinkan saya juga akan men-share beberapa gambar, foto, dan video sambil saya akan lengkapi narasinya. Kebetulan usaha kos-kosan yang ada kami miliki adalah lokasinya di Ring 1. Sebentar. Materinya. Digedein. Yang gede. Ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sudah dimaafkan tadi. Jadi usaha kos-kosan kami diberi nama Tayas Home dari nama anak saya yang nomor 2. Tayas Home 1 ini lokasinya berada di Pogung Baru, dekat dengan
kampus UGM. Ya, ini adalah gambar-gambar yang saya coba tampilkan. Ini adalah kamar yang paling besar dengan harga 3 juta. Ini ruang tamu, kamar 1,8, ini parkiran tampak depan, ruang tamu. Kemudian coba saya akan klik video. Iya, Mas. Masih mute ya? Udah nggak? Kok nggak bisa? Bentar. Baik, Ibu Bapak, tadi videonya masih belum bisa saya putar. Ini adalah lanjutannya. Saya zoom 2, ini letaknya di kampus dekat kampus UII. Ya, ini adalah tampak pembangunan dari rumah kos kami yang masih awal-awal dulu, tahun 2016, dimulai bulan Juli tahun 2016 dan launching pada bulan Mei 2017. Jadi ada rumah induknya dan kamar kos. Ini kelengkapan fasilitas yang ada. Untuk masuknya juga menggunakan security key system. Nah, ini tampak depan dari rumah kos yang di UII. Coba ini. Mana? Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebetulnya ini video ya, cuma kok saya coba ini nggak berfungsi videonya. Ini adalah kiriman kloter kue Ina Cookies yang tiba di Jogja dari Bandung. Nah, ini tampilan-tampilannya. Sayang ya, videonya ini nggak bisa berjalan. Baik, Ibu Bapak sekalian, yang ketiga ini adalah kegiatan kunjungan peserta pembekalan Prapurna Bakti. Tampilan ada beberapa kali kunjungan. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya akan coba menjelaskan terkait dengan kegiatan usaha tersebut yang terkait dengan dampak dari pandemi. Kok nggak mau unmute nih? Yang di sini. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian. Adapun dampak yang kami rasakan selama pandemi, selama 1 tahun ini, untuk kegiatan usaha kos-kosan, itu tentu banyak para penyewa atau penghuninya
mahasiswi ya perempuan, wanita dalam hal ini, itu yang kemudian keluar atau tidak memperpanjang dari sewa kamarnya karena mereka melakukan perkuliahan dengan daring ya, dengan tidak ada kegiatan perkuliahan tatap muka. Itu salah satu daripada dampak yang ada terkait dengan usaha kos-kosan. Kemudian tentu dari kondisi itu ada pendapatan atau penerimaan penghasilan yang berkurang, di mana jumlah daripada penghuninya yang notabene itu tadinya full kamar-kamarnya, dari sekitar 18 kamar yang ada di Pogung itu hanya tinggal tersisa 5 kamar. Sementara untuk yang masih ada pun juga kami berikan diskon untuk supaya kasus atau kondisi pandemi ini dapat memberikan kemudahan bantuan kepada orang tua mereka. Kemudian yang di UII itu, yang di kampus UII maksud saya, ada dari 8 kamar hanya tinggal 2 kamar. Nah, yang problem adalah biaya operasionalnya akan tetap terus berjalan. Artinya tetap harus kita keluarkan, seperti misalnya bayar gaji pegawai, yaitu satpam, security, dan yang bersih-bersih sebanyak 3 orang. Satpamnya 2 orang dan bersih-bersih 1 orang. Itu alhamdulillah tidak kami kurangi atau tidak kami berhentikan, meskipun kondisi dari kamar yang tersedia itu juga kosong, maka alhamdulillah kami masih bisa memberikan penghasilan kepada mereka atau gaji mereka tanpa mengurangi sedikit pun. Kemudian untuk yang kunjungan atau pembekalan materi daripada peserta pelatihan pembekalan Prapurna Bakti itu juga berkurang dari jumlah yang biasanya setahun itu sekitar 10 kali kunjungan, ini hanya memperoleh 2 kali kunjungan selama tahun 2020. Nah, ini juga disebabkan karena banyak faktor, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, ada social distancing, sehingga mereka tentu juga perlu mendapatkan izin dari Satgas COVID ya. Dan kami sebagai pemberi materi yang mendapatkan kunjungan untuk pembekalan materi mereka di kediaman kos kami yang di UII, itu juga tentu agak sedikit ragu-ragu untuk menerima apabila tidak digunakan atau tidak diterapkan prokes kesehatan. Dan ini yang membuat juga kekhawatiran dari kami sendiri untuk bisa menerima mereka kalau misalnya ada schedule yang harus diberikan kepada para peserta tadi. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan Nakukis adalah kegiatan yang kaitannya dengan kami sekarang alhamdulillah bisa terbantu dari dagang kue lebaran ini. Ya, kue lebaran yang setiap tahun itu selalu ada. Nah, meskipun ada dampak pandemi, kami masih bisa bertahan dari income atau penghasilan jualan dagangan kue tersebut. Kurang lebih kira-kira pengurangan terhadap jumlah dagangan tahun 2020 pada saat pandemi itu berkurang sekitar 40%. Tapi kami masih bisa berjualan dengan memperoleh keuntungan, di mana keuntungan itulah yang kami gunakan untuk mampu bertahan membayar gaji pegawai yang dari kos-kosan, usaha kos-kosan, maupun biaya operasional dari
kos-kosan itu sendiri. Adapun kegiatan Inakukis itu pada tahun 2020 berkurang sebesar kita kira 40% dari omset normalnya. Jadi kita hanya mampu menjual jumlah dagangannya karena juga terpengaruh oleh kondisi produksi, di mana produksinya itu menurun karena adanya kebijakan social distancing dari pemerintah, di mana di pabrik itu di Bandung dari jumlah 1.000 orang karyawan yang biasa memproduksi, karyawan musiman, hanya sekitar 100 orang yang kemudian dapat bekerja karena social distancing, kebijakan social distancing tadi. Kemudian di tahun 2020 juga ada kebijakan di mana mall tutup, mall-mall itu tidak buka, sehingga kami yang biasa setiap tahunnya itu mengadakan stand, pembukaan stand pameran di lobi daripada mall itu, di mana ada acara Ramadan Karim selama 2 minggu, terpaksa kami juga tidak bisa buka karena posisi dari mall yang tutup tadi. Kemudian juga untuk bisa bertahan pada saat seperti pandemi sekarang ini, kami coba melakukan penambahan agen penjualan. Jadi sebagai distributor Inakukis pada wilayah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, sejak tahun 2020 kami mencoba menambah jumlah agen-agen yang di beberapa wilayah kota yang ada di seputaran Jawa Tengah. Adapun agen-agen yang sekarang sudah ready atau sudah menjadi agen kami sejak cukup lama, itu adalah di Cilacap, ya, Pertamina Cilacap, lalu ada di Purwokerto, lalu ada di Semarang, kemudian di Klaten, di Solo, di Magelang, di daerah Kecamatan Gerabak juga ada, di Magelang, kemudian di Ungaran, kemudian juga ada di wilayah Jawa Barat, di Cirebon. Nah, itulah dukungan dari para agen-agen untuk bisa menjual produk kue Inakukis yang setiap tahunnya berlangsung. Tapi ada juga mungkin satu cerita yang bisa dikaitkan dengan penjelasan dari Ibu Habibah Rahmi tadi maupun Ibu Miftah Fitriana. Meskipun pemerintah melarang mudik untuk tahun ini dan tahun yang lalu, ternyata surprise juga buat kami bahwa meskipun para penikmat kue yang tadinya mudik di Yogyakarta kemudian membeli kuenya tersebut, tanpa dinyana atau tanpa disangka-sangka, mereka meskipun tidak dapat hadir atau pulang kampung atau mudik di Yogyakarta, mereka tetap pesan melalui telepon. Jadi pesanan itu bisa diarahkan atau diberikan kepada putra-putrinya yang sedang kuliah di Yogyakarta, atau juga bisa dikirimkan ke seluruh tempat di wilayah Jawa Tengah yang ongkos kirimnya dapat dilakukan dengan menggunakan pengiriman JNE. Nah, misalnya ada pemesanan, ini contoh saja dan faktual, seorang ibu yang bekerja di Qatar, kemudian mengirimkan kuenya untuk suaminya yang bekerja di salah satu hotel di Semarang. Ya, tentu kita akan mengirimkannya menggunakan JNE. Jadi untuk kos-kosan yang tadi sudah kami sampaikan di depan, jumlah penghuninya yang berkurang, kemudian kunjungan tadi juga berkurang dari 10 kunjungan
untuk pemberi pembekalan materi tadi dari 10, dalam setahun itu ada 10 kali, hanya tinggal 2 kali. Penghasilannya tentu juga menjadi berkurang dari hasil itu, namun masih bisa tercover dari hasil penjualan kue Ina Cookies selama Lebaran tahun 2020 tahun yang lalu. Nah, dari keuntungan itulah yang kami bisa gunakan untuk mempertahankan biaya maupun pengeluaran-pengeluaran selama hingga saat ini. Dan kami berharap juga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kami mendengar bahwa kuliah tatap muka sudah bisa akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan itu juga bisa membagi kembali rezeki yang penghasilan yang diperoleh dari usaha yang lain, baik kos-kosan maupun usaha kunjungan dari para pembekalan pelatihan kepada para peserta pegawai yang mau pensiun. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Studi dimaafkan kalau ada yang tadi videonya belum bisa ditampilkan dan ada hal-hal yang kurang penjelasannya kurang lengkap. Studi dimaafkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.